Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani 19, channelnya Tani Pemula. Alhamdulillah sahabat, hari ini saya masih bisa beraktivitas seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya sahabat ya. Dan salam sukses, salam semangat, serta salam sehat selalu buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Nah sahabat, untuk kali ini biasa saya akan berbagi konten ya dalam aktivitas saya ini ya seputar pertanian dan perkebunan. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang kapulaga kembali ya sahabat ya, karena konten utama saya itu adalah memang kapulaga, lain yang lainnya gitu ya di bidang pertanian dan perkebunan. Terus tapi untuk para pemula seperti saya ini ya. Topik yang saya akan bahas di sini adalah mengenai pemupukan kapulaga ya, atau cara pemupukan kapulaga yang tepat. Apakah dikocor, apakah disemprot, apakah ditabur ya. Jadi di sini saya akan sedikit menggambarkan cara saya memupuknya. Dan menurut saya itu paling tepat untuk pemupukan yang mudah dan praktis, terutama untuk pembuahan ya atau masa generatif, agar si kapulaga itu sendiri tidak gagal buah dan tidak busuk bunga, sehingga menghasilkan kapulaga yang lebat. Setidaknya 70% kita bisa panen dengan lumayan lah, dibanding kapulaga yang busuk bunga biasanya gagal ya, jelas gagal buah. Seperti sudah banyak saya share di video-video sebelumnya atau hanya sekedar gambaran, tapi untuk detail sekarang ini saya akan tunjukkan cara saya melakukan pemupukan, dan ini menurut saya paling tepat ya. Karena apa? Karena sudah saya uji, saya buktikan sendiri gitu, saya rasakan sendiri. Yang nggak tahu kalau teman-teman di luar sana caranya kan beda-beda ya, dan itu kembali lagi ke diri kita. Tapi ini saya akan berbagi cara saya yang saya pakai ya. Nah jadi agar lebih jelas dan lebih detail mana cara yang saya pakai gitu ya, apakah dikocok, disemprot, dan ditabur, kita lihat saja di cuplikan videonya, dan sambil kita review, sambil kita sharing. Jika ada masukan silahkan ditulis di layanan komentar di bawah. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel saya. Mari kita ramaikan dunia pertanian kita ya. Walaupun kita baru pemula, tapi petani harus selalu terdepan ya. Oke, dengan cara di share, di like, dan di subscribe ya, agar saya selalu semangat untuk berbagi, terutama untuk mengenai perkebunan dan pertanian. Ini dia videonya ya. Nah sahabat semua, sebelum lanjut ke cara pemupukannya, saya akan siapkan dulu pupuknya nih ya. Jadi cara yang saya pakai ini, caranya adalah dengan cara disemprot ya. Kalau di video sebelumnya sudah saya tunjukin cara ditabur, cara di pemupukan dengan dikocor. Mungkin bisa di flashback ke video-video yang di belakang ya, di bawah bisa dilihat-lihat ya. Dan di situ ada banyak kekurangan kelebihannya dengan teknik dan cara yang saya lakukan ini ya, masing-masing dari pola cara aplikasinya. Nah untuk kali ini saya akan fokus ke cara pemupukan dengan cara disemprot, karena ada kelebihan tersendiri dari cara disemprot ini. Kenapa saya menggunakan cara disemprot? Karena saat ini kapulaga setelah dilakukan pemanenan ya, terutama setelah dilakukan pemanenan hari itu, misalkan nanti saya tunjukkan ya aplikasinya. Tapi untuk sebelum kita melakukan pemupukan, kita harus mengukur dulu kadar pupuk atau ppm pupuk ya, atau EC ya, electrical conductivity, itu pupuk itu sendiri. Selain itu juga pH tanah ya. Kalau memang tidak ada pH tanah ya mungkin bisa di insting aja kita ya, atau
diperkirakan gembur atau tidaknya lahan kita. Dan kalau paling utama adalah pengukuran pupuk dulu, dipastikan takaran pupuk yang pas atau racikan ya. Kalau saya menggunakan racikan karena ini saya akan pakai di fase generatif dan setelah pemangkasan buah atau panen ya. Jadi saya langsung semprot. Gunanya atau manfaatnya banyak sekali. Satu, kita sekali jalan panen sekalian memupuk gitu. Jadi untuk antisipasi ketika pupuk berkala kita jadwalnya tiba, kita sudah melakukan pemupukan. Kadang-kadang kan kita banyak aktivitas, kadang-kadang ada aja halangannya ya. Jadi sekalian kita jalan saat panen, setelah panen perumpun kita langsung semprot. Dan ini saya lakukan penyemprotannya ke di bakal buah atau bunga-bunga atau ke area rumpun ya, akar dan bunga. Dan kenapa lebih irit juga untuk pupuknya. Nah, bagaimana cara saya mengukur pupuk ini? Jadi saya menggunakan alat TDS ya, sama halnya seperti di hidroponik. TDS ini kita memastikan takaran kita yang sudah kita hitung. Jadi untuk menguatkan agar lebih akurat gitu. Walaupun kita sudah hitung misalkan 2 liter air berapa mililiter kita campurkan pupuk. Dan pupuk racikan ini ya, ada yang racikan itu banyak lah, mungkin bisa teman-teman atau sahabat-sahabat meracik sendiri masing-masing ya. Tetapi kalau memang ada rekomendasi, ada referensi yang lebih teruji dan lebih bagus, kenapa harus mencari-cari gitu ya, pakai aja yang rekomendasi itu sendiri ya. Oke, jadi kalau saya seperti ini sedikit gambaran kandungannya. Ini karena untuk buah, untuk bunga, agar ketika ada perubahan ekosistem juga tahan ya. Jadi nutrisi, jatuhnya nutrisi. Ini kandungannya, kandungan atau elemennya elemen kalium, ada juga boron dan ada juga fosfor atau fosfat ya. Karena ini kalau buah kita fokuskan ke sana. Oke. Untuk itu nanti kita bahas di video yang lain ya, mengenai kandungan atau racikannya ya. Jadi untuk memastikan pengukuran saya pakai alat ini, kita cek berapa ppm-nya. Nah, kita bisa dilihat. Aduh, gelap ya karena ini enggak ada light-nya. Nah, berapa nih? Posisi di 0 ya, sobat tuh. Nah, sekarang kita langsung cek. Oke, kita langsung cek posisi di 0 berapa, naik. Ini oke, kita hold ya. Oke. Nah, ini 1600 hampir 1700 ya. Ini karena per mili ya, per milion, jadi 168 kali 10 di 1680 ya. 1700 ini saya rasa cukup untuk fase generatif dan untuk pembuahan ya. Kalau saya pakainya sampai 2000 kadang-kadang ya. Dan ini harus tepat juga ukurannya, jangan sampai salah sih, salah dikit nggak masalah, cuman kadang-kadang ada efek di busuk bunga, busuk apa gitu. Jadi ini saya rasa dengan alat ini lebih memudahkan. Nah, ini saya pakai 4 ml ya racikan dari elemen tadi yang saya sebutkan. Oke, seperti apa saya aplikasinya ketika ini sudah memenuhi takaran kita ya, atau parameter yang kita butuhkan. Jadi saya akan langsung aplikasikan, caranya seperti ini ya.